Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrian Kurniawan dengan nomor pokok mahasiswa B1A022062. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi One Prestasi. Let's go. Pengertian One Prestasi. One Prestasi artinya tidak memenuhi suatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Juga dapat diartikan suatu keadaan di mana si berutang atau debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Kemudian, dalam One Prestasi, tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur itu dikarenakan dua kemungkinan alasan. Yang pertama, karena kesalahan debitur baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kesalahan. Yang kedua, karena keadaan memaksa atau overmah dan force majeure, artinya di luar kemampuan debitur. Bentuk dan syarat hingga dipenuhinya sebuah One Prestasi itu ada 4. Yang pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukannya. Yang kedua, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan. Yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Dan yang keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Baik, kita masuk ke tata cara menyatakan debitur One Prestasi, salah satunya dengan somasi. Dasar hukum somasi dapat ditemukan dalam pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya kita akan membahas akibat hukum dari sebuah One Prestasi. Yang pertama, ganti kerugian yang terdapat pada pasal 1243 KUH Perdata. Ganti rugi yang dapat dituntut dalam kasus One Prestasi menurut pasal 1243 KUH Perdata ini meliputi biaya, rugi, dan bunga. Yang satu, biaya. Biaya adalah semua pengeluaran nyata yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak, misalnya ongkos cetak iklan, sewa gedung, atau sewa kursi jika terjadi pembatalan dalam suatu pertunjukan akibat One Prestasi. Yang kedua, rugi. Rugi adalah kerusakan barang milik si kreditur akibat kelalaian si debitur. Misalnya, sapi yang dibeli menularkan penyakit ke sapi lain milik si pembeli, atau rumah yang ambruk karena kesalahan dalam konstruksi. Yang ketiga adalah bunga. Bunga adalah kerugian berupa kehilangan keuntungan yang sudah diperkirakan si kreditur, misalnya keuntungan yang seharusnya didapat jika kontraknya terpenuhi. Yang kedua, akibat hukum yang kedua yaitu pemutusan dan pembatalan perikatan yang terdapat pada pasal 1266 KUH Perdata. Pada pasal 1266 KUH Perdata menetapkan bahwa kelalaian debitur dalam melaksanakan perjanjian merupakan peristiwa yang membatalkan perjanjian. Artinya, kelalaian debitur dianggap sebagai syarat batal yang apabila terpenuhi akan mengakibatkan perjanjian berakhir. Kemudian, akibat hukum yang ketiga adalah peralihan resiko. Akibat One Prestasi yang berupa peralihan resiko berlaku pada perjanjian yang objeknya suatu barang, misalnya perjanjian pembiayaan leasing. Dalam pasal 1237 KUH Perdata, ayat 2 menyatakan, jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya tersebut, kebendaan adalah atas tanggungannya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.